Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, ya pun. Hai anak solih dan solihah, gimana kabarnya? Bu Hasin doakan semoga anak solih dan solihah semuanya bersama keluarga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran matematika tentang perkalian dan pembagian berbagai bentuk pecahan. Yang pertama, kita akan belajar tentang perkalian berbagai bentuk pecahan. Perhatikan contoh berikut. 3/8 dikali 2/5. Cara menyelesaikannya bisa kita tulis 3 dikali 2 per 8 dikali 5. Hasilnya adalah 6/40. Bisa kita sederhanakan menjadi 3/20. Bagaimana? Mudah kan menyelesaikannya? Contoh selanjutnya, 21/5 dikali 2/6. Cara menyelesaikannya, karena keduanya bentuk pecahan campuran, maka kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. 21/5 berubah menjadi 11/5. 2/6 berubah menjadi 14/6. Berikutnya tinggal kita kalikan pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut, yaitu 11 dikali 14 hasilnya 154 dan 5 dikali 6 hasilnya 30. Pecahannya menjadi 154/30. Kita sederhanakan menjadi 54/30. Disederhanakan lagi menjadi 52/15. Contoh berikutnya adalah 3,5 dikali 4,2. Cara menyelesaikannya, karena soalnya bentuknya desimal, biar lebih mudah kita rubah menjadi bentuk pecahan biasa. 3,5 karena ada satu angka di belakang koma, maka dia menjadi per 10. Jadi 3,5 menjadi 35/10. Begitu juga dengan 4,2, maka berubah menjadi 42/10. Sekarang kita perhatikan 35/10 dikali 42/10. Apakah penyebut dan pembilangnya bisa saling membagi? Bisa. Sekarang kita perhatikan 35 dan 10. Masing-masing bisa dibagi dengan angka yang sama, yaitu 5. Sekarang kita lihat 35 dibagi 5 hasilnya 7. 10 dibagi 5 hasilnya 2. Nah, berikutnya kita lihat pembilang dan penyebut 42 dan 10. Bisa saling membagi? Bisa. Dibagi berapa? Dibagi 2. 10 dibagi 2 hasilnya 5. 42 dibagi 2 hasilnya 21. Maka pecahan tersebut berubah menjadi 7/5 dikali 21/2. Selanjutnya kita kalikan seperti biasa, yaitu 7 dikali 21 per 5 dikali 2. Hasilnya adalah 147/10. Nah, biar kita lebih paham, karena dia per 10, maka ada satu angka di belakang koma. 147/10 berubah menjadi 14,7. Mengerti ya? Perhatikan contoh berikutnya, yaitu 3/5 dikali 2 1/3 dikali 0,3 dikali 15%. Bagaimana cara menyelesaikannya? Soal ini sangat panjang, jadi anak-anak harus lebih teliti ya. Yuk kita simak. Karena soalnya ini berbagai macam bentuk pecahannya, ada pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. Biar lebih memudahkan, semuanya kita rubah menjadi bentuk pecahan biasa. 3/5 tetap menjadi 3/5. 2 1/3 kita rubah menjadi pecahan biasa, yaitu menjadi 7/3. 0,3 berubah menjadi 3/10. 15% berubah menjadi 15/100. Nah, masing-masing itu adalah dikalikan karena soalnya perkalian. Sekarang
Agar terhindar dari hasil angka yang besar yang nantinya justru akan menyulitkan kita gunakan cara saling membagi antara pembilang dan penyebut. Perhatikan angka-angka mana saja antara pembilang dan penyebut yang bisa saling membagi. Yuk kita mulai. Sekarang kita perhatikan angka penyebutnya 5 dan pembilangnya 15. Bisa saling membagi? Bisa, sama-sama dibagi 5. 5 dibagi 5, 1. Pembilang 15 dibagi 5 hasilnya 3. Sekarang kita perhatikan lagi. Pembilang 3 dan penyebut 3 bisa saling membagikan? Bisa, sama-sama dibagi 3 hasilnya menjadi 1. Gitu ya. Maka pecahan yang awal tadi akan berubah menjadi 3/1 dikali 7/1 dikali 1/10 dikali 3/100. Kalau sudah seperti ini, kita lihat ada lagi nggak yang bisa saling membagi antara pembilang dan penyebutnya? Tidak ada. Jika tidak ada, gitu ya, maka tinggal kita kalikan seperti biasa. 3 dikali 7 dikali 1 dikali 3 hasilnya adalah 63. Penyebutnya 1 dikali 1 dikali 10 dikali 100 maka hasilnya 1000. Hasilnya berubah menjadi 63/1000. Ingat, kalau dia per 1000, jika kita ingin menjadikan bentuk desimal, maka ada 3 angka di belakang koma, sedangkan pembilangnya 63. Maka ketika dirubah menjadi desimal, bentuknya menjadi 0,063. Yang kedua, kita akan belajar tentang pembagian berbagai bentuk pecahan. Perhatikan contoh berikut. 4/6 dibagi 2/3. Akan kita selesaikan dan kita tulis menjadi 4/6 berubah dikali lalu dibalik 2/3 menjadi 3/2. Maka hasilnya menjadi pembilangnya 4 dikali 3 per 6 dikali 2. Hasilnya 12/12. 12/12 sama aja dengan 12 dibagi 12 hasilnya 1. Berikutnya, perhatikan contoh berikut, yaitu 1/2/4 dibagi 1/2/8. Kedua pecahan campuran ini kita rubah dulu menjadi pecahan biasa, yaitu 1/2/4 berubah menjadi 6/4 dibagi 1/2/8 berubah menjadi 10/8. Nah, berikutnya bentuk pembagian akan kita selesaikan dengan cara merubahnya menjadi perkalian. Caranya adalah 6/4 tadi yang dibagi kita rubah menjadi kali. Ketika tanda bagi dirubah menjadi kali, maka pecahan berikutnya harus dibalik, yaitu 8/10. Nah, berikutnya kita tinggal kalikan saja pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut, yaitu 6 dikali 8 hasilnya 48 dan penyebutnya 4 dikali 10 hasilnya 40. Maka hasilnya menjadi 48/40. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi 8 hasilnya adalah 6/5. Kita sederhanakan lagi, hasilnya menjadi 1/5. Contoh berikutnya adalah 2,4 dibagi 0,6. Bagaimana cara menyelesaikannya? Agar lebih mudah bentuk desimal ini kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. 2,4 berubah menjadi 24/10 dibagi 0,6 berubah menjadi 6/10. Berikutnya 24/10. Ingat, kalau dibagi, awalnya dibagi kita rubah menjadi kali. Ketika tandanya menjadi kali, maka pecahan di sebelahnya kita balik menjadi 10/6. Jadi
soalnya berubah menjadi 24/10 dikali 10/6. Ingat ya konsep pembagiannya. Nah, dari pecahan ini kita lihat mana antara pembilang dan penyebut yang bisa saling membagi. Sekarang kita lihat pembilangnya 24, penyebutnya 6. Bisa saling membagi? Bisa. 6 dibagi 6 adalah 1. 24 dibagi 6 hasilnya adalah 4. Kita lihat berikutnya. Penyebut 10 dan pembilang 10. Bisa dibagi? Bisa. Saling membagi dengan angka 10. 10 dibagi 10 1, 10 dibagi 10 1. Maka pecahannya berubah menjadi 4/1 dikali 1/1. Ya, tinggal kita kalikan saja. 4 dikali 1 hasilnya 4, per 1 dikali 1 hasilnya 1. 4/1 hasilnya adalah 4. Baiklah anak soli dan soliha, dari berbagai penjelasan tadi mudah-mudahan semakin membuat lebih semangat dan tertantang untuk terus belajar matematika. Agar lebih paham dengan penjelasan yang sudah disampaikan tadi, silahkan kalian kerjakan latihan soal berikut. Kerjakan dengan rapi di bukumu dan perhatikan dengan teliti cara berhitungnya agar hasilnya menjadi benar. Semangat ya, ini adalah sebuah tantangan melatih ketelitian dan melatih keterampilan berhitung. Demikian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan dengan penjelasan yang sudah diberikan tadi menambah semangat kita untuk terus belajar dan mencintai pelajaran matematika. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membagi pecahan sama dengan mengalihkan pecahan pertama dengan kebalikan pecahan kedua. Kebalikan dari membagi adalah mengalihkan. Terkadang dalam kehidupan seseorang ada peristiwa yang menjadikan kehidupan seseorang itu berbalik. Yang tadinya baik menjadi jahat, yang tadinya beriman menjadi kafir. Jika kita telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita berbalik karena alasan apapun. Peganglah erat tali agama Allah. Apapun yang terjadi pada kehidupan seseorang, satu hal yang kita minta kepada Allah, agar Dia tetap mengokohkan hati kita dalam keimanan. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa salah satu doa yang sering dibaca oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah Ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Ya Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku pada agamamu. Mari selalu berupaya agar keimanan dalam hati kita tetap kokoh, tidak terbolak-balik hanya karena ujian yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita selalu istiqomah dalam menegakkan ajaran agama Allah dan selalu berbuat kebaikan. Amin ya rabbal alamin.